warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sudah disediakan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami dari kelompok 8. Saya Naura Sukaisani, saya Naila Rasibor Saragi, saya Berfaya Kejari, dan saya Ivan Derhan Simanguso. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan ceramah mengenai peran media sosial dalam kampanye pemilu 2024. Penggunaan sarana media komunikasi saat ini telah berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, di mana kita diperhadapkan kepada banyak pilihan untuk dapat menyampaikan atau mengakses informasi baik melalui media konvensional seperti media cetak maupun media elektronik, dan yang paling berkembang adalah media sosial. Namun, peran media sosial dalam pemilu semakin mendominasi dalam beberapa tahun terakhir, memengaruhi cara kampanye politik di seluruh dunia. Artikel ini akan membahas tren terkini dalam penggunaan media sosial dalam kampanye pemilu dan dampaknya pada politik. Media sosial telah mengalami perkembangan pesat sejak awal abad ke-21. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube telah menjadi sarana utama komunikasi dalam pertukaran informasi bagi masyarakat global. Di dunia politik, media sosial telah menjadi alat penting dalam mencapai pemilih dan mempengaruhi opini publik. Pada pemilu-pemilu terkini, kandidat dan partai politik telah mengadopsi media sosial sebagai bagian integral dari strategi kampanye mereka. Mereka menggunakan platform ini untuk berbagi pesan kampanye, mengorganisir acara, menggalang dana, serta berinteraksi langsung dengan pemilih. Selain itu, dukungan dari selebriti dapat memiliki pengaruh yang signifikan kepada popularitasan seorang kandidat. Kandidat dan partai politik telah melakukan beberapa tren terkini dalam penggunaan media sosial dalam pemilu, antara lain menggunakan live streaming. Kandidat sekarang sering mengadakan siaran langsung di media sosial. Mereka berbicara tentang platform mereka, berinteraksi dengan pemilih secara real time, dan menjawab langsung pertanyaan. Ini menciptakan keterlibatan yang lebih besar. Yang kedua, ada kampanye berbayar. Kampanye politik semakin mengalokasikan anggaran mereka untuk iklan berbayar di media sosial. Ini memungkinkan mereka untuk menargetkan pemilih potensial berdasarkan demografi, minat, dan juga lokasi geografis. Yang ketiga, penggunaan hashtag. Penggunaan hashtag khusus telah menjadi tren. Memungkinkan untuk pemilih untuk berpartisipasi dalam percakapan politik dan membagikan pandangan mereka. Yang keempat, ada pemantauan opini publik. Kandidat dan partai politik menggunakan analitika media sosial untuk memahami sentimen publik dan menyesuaikan strategi kampanye mereka berdasarkan data ini. Di samping itu, media sosial juga memiliki dampak pada pemilih. Penelitian yang merubah dinamik yaitu dengan cara yang signifikan, meliputi 1. Meningkatnya partisipasi pemilih media sosial. Meningkatnya partisipasi pemilih media sosial dapat memotivasi pemilih untuk terlibat dalam proses politik, terutama generasi muda yang aktif di platform ini. Yang kedua, polarisasi. Media sosial juga dapat memperdalam perpecahan dan polarisasi karena orang cenderung terpapar pada pandangan yang sejalan dengan kepercayaan mereka sendiri. Yang ketiga, penyebaran berita hoaks atau palsu. Media sosial juga menjadi wadah penyebaran berita hoaks atau palsu yang dapat mempengaruhi pemilihan dan juga membingungkan pemilih. Yang keempat, ada keterbukaan dan akuntabilitas. Media sosial memungkinkan pengawasan yang lebih besar atas aktivitas dan tindakan pemerintah serta meningkatkan akuntabilitas. Dan yang kelima, ada keterlibatan warga. Pemilih sekarang memiliki akses secara langsung ke wakil-wakil yang mereka pilih, yang dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan politik. Dengan tren ini terus berkembang, peran media sosial dalam politik tidak dilakukan lagi akan terus berkembang. Penting bagi pemilih untuk menjadi kritis dan bijaksana dalam mengonsumsi informasi politik di platform ini. Untuk kandidat dan partai politik untuk menggunakan media sosial dengan etika dan tanggung jawab. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, media sosial akan terus memainkan peran penting dalam pemilihan umum di seluruh dunia. Semoga dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran ini, pemilih dapat membuat keputusan yang lebih
baik dalam pemilihan mereka dan memastikan bahwa media sosial memberikan kontribusi positif pada proses politik. Tanam kecambah berdaun lebat, ikan gurame disayat-sayat. Kalau sudah jadi pejabat, jangan sampai sengsarakan rakyat. Sebuah tutur kata kadang ada sebuah kesalahan, dan itu kami sadari sebagai manusia yang penuh dosa. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak. Apa yang kami sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Adapun hal-hal yang baik tak lain datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah ceramah kali ini. Kami meminta maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.